Recording in progress. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Muti. Kak Muti ini akan menemani adik-adik untuk pembahasan soal matematika kelas 7 ya. Oke, ya adik-adik boleh siapkan ingatannya kembali ya atau barangkali kemarin dicatat ya. Kita samakan jawabannya atau kalau ada yang tidak dipahami boleh nanti kita simak pemaparan dari Kak Muti. Ya, oke, kita langsung saja penjelasan soal-soal TO ya yang akan disampaikan oleh Kak Muti. Dipersilakan Kak. Terima kasih, Miss. Oke, adik-adik semua, kali ini kamu bakal menjelaskan pelajaran matematika kelas 7 ya. Jadi adik-adik yang kemarin ikutan tryout bisa review kembali nih, apakah jawabannya benar atau salah ya. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Oke, jangan lupa dengan metode kita yaitu metode apa? Bentar. Nah, klik metode. Jadi kita harus tahap yang pertama adalah K yang pertama yaitu kasih tanda bagian yang penting. Mana aja yang penting kita coba baca soalnya. Ibu membeli 3,5 kilogram gula. Berarti informasi penting yang pertama adalah 3,5 kilogram gula. Kemudian yang kedua apa? Informasi yang kedua, kemudian ia menggunakan 2,75 kilogram. Di sini menggunakan 2,75 kilogram. Yang selanjutnya, itu tuh gulanya digunakan untuk membuat kue. Jadi yang ditanyakannya adalah berapa kilogram gula yang tersisa. Berarti kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu kita harus lengkapi model yang diketahuinya. Kita tulis yang diketahuinya apa. Diketahui bahwa ada 3,5 kilogram gula, kemudian digunakan 2,75 kilogram gula. Yang ditanyakan adalah sisa gulanya berapa. Maka untuk menghitung sisanya, kita tinggal kurangi karena digunakan kan. Jadi 3,5 dikurangi dengan 2,75. Jangan lupa kalau untuk penempatan komanya itu harus sejajar. Sejajar antara yang satuan, yang puluhan, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini bisa kita tambahkan 0 di sini. Ya, 10 kurang 5 adalah 5. Ini berarti tinggal 4. 4 kurang 7 berapa? 7. Dan ini tinggal 2. 2 kurangi 2 adalah 0. Simpan komanya, maka nilainya yaitu 0,75 kilogram. Ini sisa gulanya. Oke, jawabannya yang C. Itu ya adik-adik. Tadi kita udah menerapkan eh, klik metode yang tadi di soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua. Nah, ini kita tandai lagi informasi yang pentingnya apa? Harga sepatunya yaitu 250.000. Pak Budi membeli sepasang sepatu dengan harga 250.000. Jika toko tersebut memberikan diskon 20%, ada diskon 20%. Terus berapa rupiah yang harus dibayar Pak Budi? Jadi kita harus menghitung diskonnya berapa, baru kita tahu harga yang harus dibayar sama Pak Budi itu berapa. Berarti yang diketahuinya apa? Yang diketahuinya bahwa harga sepatu itu 250.000. Sebentar. Tergeser-geser.
Jadi di sini kita ulangi, diketahuinya adalah harga sepatu itu 250.000. Kemudian diskonnya 20%. Berarti yang ditanyakannya adalah berapa yang harus Pak Budi bayar. Kita hitung dulu harga sepatu setelah diskon itu berapa. Dengan cara diskonnya 20%, berarti artinya adalah 20 per 100. Dikali dengan harga sepatunya, yaitu 250.000. Maka harga diskonnya berapa? Kita bagi 250.000 dengan 100, lalu kalikan dengan 20. Maka hasilnya adalah 50.000. Itu harga diskonnya. Maka yang harus dibayar adalah 250.000 dikurangi dengan 50.000. Hasilnya adalah 200.000. Jadi ini yang akan dibayar oleh Pak Budi, yaitu sebesar 200.000. Jawabannya yang B. Gimana adik-adik? Sudah paham kan untuk soal yang seperti ini? Kita lanjut ya ke nomor 3. Ini tentang pola bilangan. Di sini coba adik-adik lihat, ada pola bilangan 2, 5, 8, 11, 4, dan seterusnya. Ada 2, 5, 8, 11, 14, dan seterusnya. Rumus suku ke N dari pola bilangan tersebut. Kita harus cari tahu dulu polanya itu berapa. Nah, polanya adalah kita lihat dari 2 ke 5 itu bertambah berapa? Tambah 3 kan? 5 ke 8 tambah 3 juga. 8 ke 11 tambah 3. 11 ke 14 itu tambah 3 juga. Nah, untuk mencari rumus pola bilangan suku ke N-nya adalah kita bisa ambil salah satu dari suku-suku ini. N ini adalah menunjukkan dia itu suku ke berapa. Jadi contohnya misalnya kita ambil suku kedua. Suku kedua berarti U kedua. Tadi bedanya itu berapa? Yaitu tambah 3. Berarti 3 kali 2. N-nya ganti dengan 2, berarti kan 6. Terus, tapi di sini hasilnya harus 5. U kedua itu harus 5. Berarti 3 kali 2, 6 dikurangi dengan 1. Maka yang memenuhi yang mana? Yaitu adalah yang B. Karena UN berarti adalah 3N min 1. Begitu ya. Artinya kita bisa ambil salah satu dari pola suku yang keberapa gitu untuk dimasukkan ke rumus pola bilangan yang tepatnya itu yang mana. Oke, next ya adik-adik ke soal selanjutnya. Soal nomor 4. Di sini, dalam sebuah kelas, terdapat 15 siswa. 15 siswa menyukai matematika. 20 siswa menyukai IPA dan 8 siswa itu menyukai keduanya. Maka banyak siswa yang hanya menyukai matematika adalah, berarti di sini diketahui bahwa ada 15 siswa suka matematika. Ada 20 siswa suka IPA. Terus ada 8 siswa suka keduanya. Nah, untuk misalkan hal ini seperti kita menggambar lingkaran dan ada irisannya. Di sini, ini MTK, ini IPA. Yang suka MTK itu ada yang suka keduanya dulu, berarti ada di irisan di keduanya, yaitu 8. Berarti yang suka matematika, hanya matematika, itu kita hitungnya adalah
15 dikurangi dengan 8. Karena kita hanya yang menghitung yang suka matematika aja, bukan termasuk dengan yang suka keduanya. Jadi harus dikurangi dengan 8. Yaitu 15 kurang 8, hasilnya adalah 7. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu ya adik-adik untuk soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ini tentang aljabar, perkalian aljabar ya. Kemudian kita coba lihat soalnya. Hasil dari 4 kali 3x min 5 dikurangi 2 dikali 6 min x adalah, kita lihat di sini. Berarti kita harus kalikan 4 ini ke 3x dan ke min 5. Terlebih dahulu. Berarti 4 kali 3x hasilnya adalah 12x. 4 dikali dengan min 5 hasilnya min 20. Min 2 kali 6 hasilnya adalah min 12. Dan min 2 kali min x hasilnya adalah plus 2x. Sama dengan berapa? Kita kelompokkan. Yang variabelnya sama bisa kita jumlahkan. 12x plus 2x adalah 14x. Min 20 kurangi 12 berarti adalah min 32. Maka jawabannya adalah 14x min 32 yang B. Gimana adik-adik sejauh ini masih aman ya untuk sampai ke tentang aljabar. Kita lanjut ke nomor 6. Ini tentang bilangan bulat ya berarti. Nah, yang ini kita coba kerjakan satu per satu dimulai dari kiri karena ini semuanya adalah pengurangan dan pertambahan. Min 25 tambah min 15 berarti minusnya semakin tambah. Min 25 tambah min 15 berarti adalah min 40 ya. Sekarang minus dikali dengan minus hasilnya itu adalah positif. Berarti plus 10. Hasilnya adalah min 30. Sedangkan dalam soal di sini salah atau benar hasilnya itu min 20? Karena salah dong, karena hasil yang kita dapat tadi adalah min 30. Maka jawaban yang ini adalah salah. Oke. Kita udah sampai ke nomor 6. Lanjut ya ke nomor 7. Kalau nomor 7 ini juga tentang aljabar, tapi ini pembahasannya dengan ada keliling dari suatu bangun datar yaitu persegi panjang. Berarti ada beberapa yang harus diingat lagi tentang konsep keliling dari persegi panjang dan konsep dari perhitungan aljabarnya. Kita baca benar atau salah jika sebuah persegi panjang memiliki panjang 2x plus 1 cm dan lebar 5 cm, maka kelilingnya adalah 4x plus 12 cm. Untuk mengetahui keliling persegi panjang itu gimana? Kan persegi panjang itu punya panjang dan juga punya lebar. Di sini panjangnya adalah 2x plus 1 dan L-nya adalah 5 cm. Kemudian untuk mencari kelilingnya adalah konsep keliling adalah jumlah semua sisinya. Berarti jumlah dari panjangnya, jumlah dari lebarnya, kan ini ada panjang lebar ya. Berarti atau bisa kita simpulkan adalah 2 panjang tambah 2 lebar untuk keliling dari persegi panjang. Maka kita substitusikan nilainya. Panjangnya berapa, lebarnya berapa. Berarti 2 dikali dengan panjangnya 2x plus 1 ditambah 2 kali lebarnya 5. Maka ini kita kalikan 2 kali 2x, 4x. 2 kali 1 adalah plus 2 ditambah 2 kali 5. 2 kali 5 itu 10. Oke. Maka hasilnya 4x plus 12 cm. Maka pernyataan yang ini adalah benar. Kelilingnya adalah 4x plus 12 cm. Oke, begitu ya. Kita coba next lagi ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor
8. Ini ada tentang perpangkatan nih. Ini sebentar ya, ini kenalan ini susah dihapus sebentar. Iya. Oke. Yang mana ya? Ini langsung kamu aja. Oke, next ya ke nomor 8. Ini tentang bilangan berpangkat. Di sini ditanyakan benar atau salah bentuk sederhana dari 12x kuadrat. 12x kuadrat ini dibagi dengan 18xy adalah 2x per 3. Benar atau salah? Kita tulis lagi 12x kuadrat kali y dibagi dengan 18x y, itu hasilnya berapa? Jadi kita coba bagi angkanya dulu, 12 dari 18 dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu kita bisa bagi dengan 6. 12 bagi 6 hasilnya adalah 2. Kemudian 18 dibagi 6 hasilnya adalah 3. Kemudian kita ingat juga kalau konsep dari bilangan berpangkat, kalau misalnya dibagi suatu bilangan yang sama, ada pangkatnya, terus dibagi dengan bilangan yang satunya lagi, itu artinya adalah pangkatnya yang dikurangi. Berarti kalau di sini ada x kuadrat dibagi dengan x adalah x pangkat 2 dikurangi dengan 1. Karena di sini ada pangkat 1. Maka hasilnya adalah x. Maka di sini x. Sekarang y dibagi dengan y adalah 1. Berarti udah hasilnya adalah 2x per 3. Maka ini adalah pernyataan yang benar untuk nomor 8. Kita lanjut lagi 2 soal terakhir ya. Di sini soalnya tentang pola lagi, pola bilangan. Pola yang pertama, ini tentang ada batang korek api. Pola yang pertama itu ada 4 batang korek api, yang kedua 7, yang ketiga ada 10. Berarti polanya adalah 4, 7, lalu 10. Kemudian kita harus cari pernyataan ini satu-satu, benar atau salah. Sekarang, yang pertama adalah pola kelima memerlukan 16 batang korek api. Nah, ini kan kita baru tahunya 3 pola. Berarti kita harus lanjut ke pola selanjutnya. Kita cari dulu polanya apa? 4 ke 7 itu adalah dibagi ditambah 3. 7 ke 10 itu juga tambah 3. Berarti polanya harus ditambah 3 secara berulang. Maka suku yang keempat adalah 10 tambah 3, yaitu 13. Kemudian ditambah 3 lagi, suku yang kelima, 13 tambah 3 yaitu 16. Berarti pernyataan yang ini, pola kelima memerlukan 16 batang korek api, itu betul atau salah? Betul ya. Ini betul. Sekarang, rumus banyak batang korek api pada pola ke N adalah UN sama dengan 3N plus 1. Kita coba ke suku yang kedua ya. Berarti suku yang kedua adalah hasilnya harus 7. 3 kali suku yang kedua berarti 6, tambah 1 hasilnya 7. Berarti betul. Apakah kita mau cek lagi? Coba ke suku yang ketiga. Suku yang ketiga berarti N-nya adalah 3. Berarti harus sama dengan 10. 3 kali suku yang ketiga. 3 kali 3 adalah 9, tambah 1 hasilnya 10. Betul? Betul. Maka
pernyataan yang B juga betul bahwa rumusnya adalah 3N plus 1. Ini juga betul. Sekarang, banyak batang korek api pada pola ke-10 adalah 31. Ini betul atau salah? Kita kan udah tahu ya bahwa rumusnya adalah UN sama dengan 3N plus 1. Maka kalau kita mau cari pola ke-10, kita bisa ganti aja N-nya dengan angka 10. Berarti U10 adalah 3 dikali dengan 10 ditambah 1. 3 kali 10, 30, tambah 1, hasilnya 31. Maka pernyataan ini juga betul. Sekarang, selisih banyak batang korek api antara dua pola yang berurutan selalu sama. Iya, betul juga. Karena selisihnya adalah selalu 3, 3, 3, dan tidak berubah. Itu tetap konstan sampai akhir. Berarti semua pernyataannya adalah benar. Gitu ya adik-adik. Jadi untuk kayak soal yang jawabannya lebih dari satu itu memang harus dicek satu per satu. Oke, soal terakhir nih adik-adik. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Di sekeliling taman akan dipasang lampu dengan jarak antar lampunya 5 meter. Biaya pemasangan satu lampu adalah 150.000. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan informasi tersebut? Jadi kita juga sama di soal ini harus cek satu-satu soalnya. Nah, karena di sini tamannya itu berbentuk persegi panjang, ada panjang dan lebarnya. Nah, kita coba gambarin dulu. Kalau persegi panjang itu, gambarin tamannya itu bentuk persegi panjang. Nah, panjangnya 20 meter dan lebarnya 15 meter. Terus di sekeliling taman berarti di sekelilingnya ini. Nah, dari sini itu tuh akan dipasang lampu di sekelilingnya. Nah, kita cari satu-satu dulu. Di pernyataan A bahwa keliling taman adalah 70 meter. Kita cari kelilingnya berapa? Berarti kan kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka panjangnya tadi 20. 2 kali 20 tambah 2 kali 15. Berapa hasilnya? Yaitu adalah 40. 2 kali 20, 40. Ditambah 2 kali 15, yaitu 30. Hasilnya 70 meter. Bentar, kita arahin dulu ke soal yang tadi. Nah, bahwa sekarang kita tahu bahwa pernyataan yang pertama itu betul. Kelilingnya adalah 70 meter. Oke, next ke pernyataan yang kedua. Kita move ke pertanyaan kedua. Banyak lampu yang dibutuhkan adalah 14 buah. Cari tahu gimana kita tahu bahwa lampunya 14 yang dibutuhin tadi dari kelilingnya, keliling taman yang tadi yaitu 70 meter kelilingnya. Kelilingnya adalah 70 meter. Kemudian jarak antar lampu adalah jarak antar lampu itu berapa adik-adik? Yaitu 5 meter. Maka untuk cari berapa banyak lampunya adalah banyak lampu kita bisa cari dengan kelilingnya 70 meter dibagi dengan jarak antar lampunya. Maka berapa hasilnya? Yaitu 14 buah lampu. Maka pernyataannya ini B juga betul. Sekarang kalau total biaya lampunya berapa? Kita bisa 150.000. Maka kita tinggal kalikan aja. 14 dikali 150.000 hasilnya berapa? Adalah 2.100.000. Maka pernyataan yang C juga betul.
Sekarang pernyataan yang terakhir. Jika lebarnya dikurangi 5 meter, maka banyak lampu yang dibutuhkan menjadi 12 buah. Apakah betul? Nah, berarti lebarnya jadi berapa? Tadi panjangnya 20 meter. Lebarnya jadi berapa kalau dikurangi 5 meter? Berarti karena awalnya 15 dikurangi 5 meter, hasilnya adalah 10 meter dong. Betul? Oke, selanjutnya. Berarti kita harus cari lagi kelilingnya berapa nih? Kelilingnya berarti adalah 2 kali 20 ditambah 2 kali 10. Berapa? 40 ditambah 20. Hasilnya 60 meter. Sekarang bagi lagi. Bagi lagi dengan jaraknya sama ya. Tetap 5 meter. Berarti banyak lampu itu adalah 60 meter dibagi dengan 5 meter. Berapa hasilnya? 12 buah. Berarti pernyataannya D juga betul. Gitu ya adik-adik. Nah, jadi itu untuk pembahasan TA kemarin yang kelas 7. Semoga adik-adik bisa lebih paham juga ya. Kamu dikembalikan lagi ke Rusti. Oke, terima kasih Kak Muti. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya adik-adik. Dan ini juga videonya bisa diulang lagi ya. Bisa diputar ulang sampai adik paham ya dengan soal ini. Oke, terima kasih Kak Muti juga adik-adik ya. Nanti akan ada video pembelajaran yang lain itu yang berkaitan dengan mata pelajaran yang lain juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Izin menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mungkin Ya, tugas di dulu. di stop record dulu. Oke.